Tanggal 15 Agustus tahun 2005, menjadi hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Di tanggal itu, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM bersepakat mengakhiri konflik panjang yang telah berlangsung sejak 1976 di daerah berjulukan Serambi Makkah. Perdamaian tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU, Helsinki di Finlandia oleh masing-masing perwakilan kedua kubu yang pernah bersitegang dengan disaksikan pimpinan CMI, Marty Ahtisaari, sebagai penengah. Delegasi Republik Indonesia, dipimpin oleh Hamid Awaludin, sedangkan delegasi GAM, dipimpin oleh Malik Mahmud. Sejak saat itu, para kombatan GAM bisa kembali hidup normal dan berbaur bersama masyarakat tanpa harus membawa senjata seperti saat masa konflik sebelumnya. Sementara Pertiwi, tetap utuh dalam negara kesatuannya. 17 tahun sudah kini usia perdamaian di Aceh. Para kombatan yang dulunya mengangkat senjata, sebagian dari mereka kini melibatkan diri dalam politik dan menjadi bagian dari pemerintahan eksekutif maupun legislatif daerah ini. Sementara, sebagian kombatan lainnya memilih menjadi petani, pengusaha, hingga ada pula yang mengabdikan diri untuk menjaga alam Aceh. Seperti yang dilakukan oleh Hendra Saputra atau lebih dikenal sebagai Hendra Turbo. Eks-kombatan GAM kelahiran Aceh Utara, 1982 ini, memilih menjadi ranger atau pasukan penjaga hutan. Lantas, bagaimana kisah Hendra Turbo, eks-kombatan GAM dedikasikan diri jadi ranger? Berikut cuplikannya yang kami kutip dari sumutidentimes.com. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share, agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Pengetahuan dan pemahaman mengenai ideologi keacehan kerap didengungkan oleh para kombatan ketika di masa konflik. Tujuannya sudah tentu mencari simpati maupun dukungan dari warga untuk perjuangan Gerakan Aceh Merdeka memerdekakan Aceh. Sering mendapatkan pemahaman keacehan dan melihat kondisi warga yang kerap menerima penindasan selama konflik, membuat semangat jiwa muda Turbo bergelora. Ia pun membulatkan niat dan tekadnya untuk berjuang mengangkat senjata bersama kombatan lainnya melawan pemerintah Republik Indonesia. Makanya saya tertarik dan ingin memperjuangkan Aceh ini, kata Turbo, kepada IDN Times. Akhir tahun 1999, tepat di Kabupaten Bener Meriah, Turbo yang kala itu masih berusia 17 tahun resmi membaur dan menjadi anggota GAM. Sejak saat itu, ia bergerilya ke dalam hutan menembus berbagai wilayah Aceh melalui jalur rimba. Dari Bener Meriah, ia turun ke wilayah Pase, Kabupaten Aceh Utara. Bergerak lagi naik hingga ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang bagi para pasukan GAM daerah itu dikenal dengan wilayah Gayo Alas. Jauh sebelum lahir MoU Helsinki 2005, upaya maupun langkah untuk berdamai sempat dilakukan pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Di antaranya, jeda kemanusiaan di tahun 2000 dan Cessation of Hostilities Agreement COHA 2002. Sayangnya, dua jeda itu tak berujung dengan perdamaian. Sementara bagi Turbo yang di tahun 2002 telah dipercaya menjadi wakil komandan operasi lapangan untuk tim yang dinamakan Bira Panjang, memanfaatkan jeda COHA tersebut untuk terus melakukan pergerakan ke daerah-daerah. Ayah 4 anak ini bersama 21 pasukan gerilya yang siap mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, kala itu coba bergerak. Dari Nisa mereka menuju ke Payabakong lalu ke Tanah Merah hingga ke Lokok. Selanjutnya mereka masuk ke Pining dan terus berjalan menyusuri rimba hingga tiba di Blangkejeren. Kita butuh waktu 1 bulan. Memang keadaan waktu itu posisinya lagi jeda bisa dikatakan sehingga kita santai jalannya, ujar Turbo menceritakan.
Meski dalam situasi jeda, namun di masa konflik, jika melihat adanya aktivitas secara berkelompok di dalam hutan tentunya akan menimbulkan kecurigaan. Itulah dirasakan oleh Turbo bersama kelompoknya saat berjumpa pasukan penjaga hutan Leser dari Yayasan Leser Internasional pimpinan Rayap yang sedang berpatroli di kawasan hutan Gayo Alas. Mereka yang kala itu belum mengetahui adanya kelompok penjaga hutan kemudian mencurigainya sebagai mata-mata dari tentara Indonesia. Ditambah lagi, banyaknya alat navigasi yang dibawa dan sama sekali belum pernah dilihat oleh Turbo. Waktu itu kami tahan mereka dengan alasan kami tidak tahu apa misi mereka sewaktu itu, ucap eks-kombatan GAM itu. Rayap pun menjelaskan kepada Turbo dan kawan-kawan mengenai misi mereka di dalam hutan, yakni melindungi satwa dan menjaga hutan. Selebihnya, tak ada niat lain. Suasana menenang. Kelompok Turbo dan Rayap berbaur dan saling bercerita mengenai satwa liar dan hutan lindung Aceh. Setelah itu, pasukan penjaga hutan itu akhirnya kembali dilepaskan oleh pasukan gerilyawan GAM. Sejak saat itu, saat mereka akan naik mereka menghubungi kami. Tujuannya supaya tidak terjadi hal yang memang tidak diinginkan seperti berbarengan kami di situ dan pihak lawan pun naik. Itu bisa terjadi kontak senjata di saat mereka naik ke gunung, ujar Turbo. Turbo beserta pasukan Birah Panjang yang selama ini bersamanya, keluar dari rimba seiring perdamaian dijalankan. Di awal-awal perdamaian, Turbo sama seperti kebanyakan eks-kombatan GAM lainnya, ikut terjun dalam dunia politik dengan bergabung bersama salah satu partai lokal, Partai Aceh. Bahkan ia dipercaya menduduki jabatan sebagai wakil sekretaris untuk wilayah Gayo Alas. Usai mengantarkan eks-kombatan, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, menduduki posisi gubernur dan wakil gubernur di tahun 2007, Turbo pamit dan mengundurkan diri dari dunia politik. Ia merasa jika politik bukanlah bagian dari jati dirinya. Karena kapasitas saya bukan di situ, kata Turbo. Saya pun dari latar belakang pendidikan yang memang minim dan secara politiknya belum mapan sekali, jadi makanya saya memilih untuk mengundurkan diri, imbuhnya. Di sisi lain, Turbo yang sebelumnya pernah menawan pasukan penjaga hutan dari Yayasan Leser Internasional belakang semakin akrab dengan orang-orang di lembaga tersebut. Di antaranya adalah Rudi, selain Rayap yang telah terlebih dahulu dikenalnya dahulu. Kebetulan setelah Turbo mundur dari dunia politik, Yayasan Leser Internasional sedang membuka perekrutan sejumlah anggota eks-kombatan untuk menjadi penjaga hutan Leser atau Ranger. 15 hari setelah perekrutan atau pada April tahun 2007, Turbo langsung dipekerjakan dan bergabung bersama Ranger lainnya. Entah mengapa ia lebih merasa nyaman bergabung bersama lembaga dan menjadi pasukan ini. Mungkin ada panggilan jiwa juga dengan alam. Karena dari dulu kita sudah bergerilya di hutan, ungkapnya. Nah, demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.